Halo kawan, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik. Kali ini kita akan membahas alur film The Roundup. Di awal film kita diperlihatkan suasana kota Ho Chi Minh, Vietnam sekitaran tahun 2008. Choi Yong-gi bersama temannya sedang melihat tanah di dekat kota. Choi terheran mengapa ini belum ada bangunan. Lantas temannya bilang dahulu tempat ini ingin dijadikan pabrik semikonduktor tapi rencana itu batal dan tempat ini mau diubah menjadi daerah wisata. Tak lama datang sebuah mobil, masuklah Choi ke dalam mobil itu. Choi pun dipukuli dan diculik. Adegan beralih ke polisi yang sedang menenangkan penjahat berpisau yang sedang menyandera karyawan toko. Kapten dari mereka pun datang, dan Seok-do sang polisi kekar datang. Polisi lainnya bilang bahwa penjahat itu sebenarnya orang dengan gangguan jiwa yang sedang kabur. Polisi lainnya mengalihkan perhatian penjahat, sementara itu Seok-do masuk lewat pintu belakang. Seok-do tak sengaja menyenggol rak di sana, membuat ia ketahuan penjahat. Dengan kemampuannya Seok-do mampu menangkap penjahat itu, dan segera mengeluarkan sandera. Penjahat menggigit tangan Seok-do, dengan kesal Seok-do memukul penjahat hingga tepar. Dari koran dituliskan bahwa penganiayaan polisi kepada seseorang, jelas-jelas itu tidak benar. Seok-do tak mempermasalahkan itu, kapten datang ke kantor menyuruh Seok-do untuk pergi ke Vietnam. Kapten memberi tugas Seok-do untuk menangkap buronan kriminal bernama Yo Jong-hon. Ia itu adalah teman dari orang yang menangkap Tuan Choi, diketahui ia menyerahkan diri ke polisi di sana tidak tahu alasannya. Seok-do ingin pergi dengan rekannya yang bisa berbahasa Inggris tetapi kapten yang akan pergi menemani Seok-do ke Vietnam. Mereka sudah sampai Vietnam, karena tidak ada yang bisa bahasa Inggris membuat mereka tertahan di bandara Vietnam, polisi di sana tak menghiraukan mereka. Kemudian datang Park Chang-soo, petugas kantor di konsulat. Park menyuruh mereka untuk makan malam terlebih dulu. Seok-do melihat gerombolan preman yang pernah ia tangkap di Korea. Preman mengetahui itu dan mereka langsung kabur dari sana. Seok-do bertemu kenalannya Gasolin, ia memperingatkan Seok-do dan kapten bahwa di sini polisi Korea tak punya wewenang, dan kebanyakan di Vietnam ada gangster bersenjata tajam. Esok harinya, mereka sudah tiba di kantor konsulat Korea. Di Mading terdapat banyak turis yang hilang di Vietnam, setidaknya 30.000 turis per bulan yang hilang. Tuan Park memberi banyak dokumen ke kapten. Kapten heran dengan itu. Park mengatakan bahwa ia belum pernah melihat seorang penjahat yang dengan sengaja menyerahkan diri ke polisi. Seok-do dan kapten menginterogasi Jong-hon, bertanya mengapa ia seperti itu. Lalu Jong-ho jawab bahwa ia merasa bersalah. Karena kesal dengan jawaban Jong-hon, Seok-do menyuruh kapten untuk menutup CCTV di sana. Seok-do kemudian mencekik Jong-hon supaya berbicara jujur, karena itu membuat Jong-hon mengatakan bahwa sebenarnya ia ingin dibunuh oleh Lee Jet. Seok-do menanyakan lagi mengapa Lee Jet ingin membunuh Jong-hon, ia tak mau menjawab. Seok-do menaruh kuping Jong-hon ke meja dan Seok-do memukul meja. Dan ia masih tak mau berkata jujur. Kemudian Seok-do dan kapten berkunjung ke kenalannya, karena pintu terkunci Seok-do tak sengaja mematahkan gagang pintu itu. Mereka mendapati Lee sudah tak bernyawa di kamarnya. Malam harinya mereka kembali ke kantor konsulat untuk menemui Jong-hon. Seok-do merasa dibohongi oleh Jong-hon sedangkan Jong-hon tak tahu apa-apa. Seok-do pun ingin membanting Jong-gon karena ia selalu berbohong. Akhirnya Jong-hon berkata jujur. Ia menculik seseorang bernama Choi Yong-gi. Adegan beralih ke Choi yang sedang diculik, karena pembagian jatah mereka tidak adil. Mereka pun bertengkar, membuat Choi kabur dari mobil. Choi pun tertangkap juga. Choi memeberi syarat agar ia dapat lolos. Mereka para penjahat akan dapat uang $200.000 dan juga batangan emas. Hae Sang kemudian datang membunuh Choi dengan pisaunya, dan teman Hae Sang membunuh penjahat lainnya. Malam harinya Jong-hon dan Lee membuat kuburan untuk mayat Choi dan penjahat. Anak buah Hae Sang membawa banyak uang serta batangan emas di tasnya. Hae Sang merasa kurang dengan duit segitu. Lantas Hae Sang memotong tangan Choi kemudian ia foto. Ia jadikan itu sebagai ancaman ke orang tua Choi. Adegan berlanjut ke kantor konsulat. Setelah kejadian itu Jong-hon dan Lee kabur dari Hae Sang. Seok-do ingin mencari mayat-mayat itu, dan meminta Jong-hon untuk menuliskan alamatnya.
Tuan Park menasehati Seok-do untuk jangan mengecek mayat di sana, karena itu bukan hak mereka atau mereka akan dideportasi. Esok harinya, Seok-do meminta anak buahnya untuk mencari data dari Hae Sang dan Choi. Mereka harus menunggu setidaknya 1 bulan sebelum surat perintah dibuat, karena terlalu lama. Seok-do mendatangi TKP, mereka menemukan mayatnya. Kemudian polisi Vietnam pun datang ke lokasi untuk mengamankan mayat itu. Total ada 4 mayat. Seok-do menelpon rekannya menanyakan tentang Hae Sang. Kepala kepolisian di sana menyuruh Seok-do dan kapten untuk kembali ke hotel mereka. Segerombol orang mengecek hotel Hae Sang menemukan banyak uang di sana. Seok-do dan kapten pergi ke sebuah tempat judi. Mencari rakus seorang preman yang pernah mengejar Hae Sang, dengan keahliannya Seok-do melumpuhkan banyak orang, dan ia menanyakan mengapa Raku mencari Hae Sang. Ia dibayar tentara Korea untuk mencari keberadaan Hae Sang. Seok-do dan kapten pun pergi menuju Hae Sang. Anak buahnya menelpon Seok-do, memberitahu bahwa Choi belum pernah dilaporkan menghilang. Sepertinya ayah Choi mengirim tentara bayaran untuk mencari penculik dari anaknya. Hae Sang serta anak buahnya kembali ke hotelnya. Ia melihat bekas rokok tepat di depan kamarnya, ia pun masuk ke kamar mandi hotelnya. Tentara ditarik masuk oleh Hae Sang. Hae Sang keluar dan melumpuhkan semua tentara bayaran. Tentara memberitahu bahwa dirinya dikirim oleh ayah Choi. Hae Sang menelpon ayah Choi. Dan Hae Sang akan menemui ayah Choi. Kemudian Seok-do dan kapten datang ke hotel Hae Sang. Ia melihat banyak orang yang terbunuh, dan mendapati banyak paspor turis di hotel itu. Tiba-tiba kapten ditusuk pisau Hae Sang, ia pun tak bisa melawan Seok-do. Karenanya Hae Sang kabur dari sana. Seok-do dialihkan perhatiannya oleh anak buah Hae Sang, ia pun menghajar orang itu hingga pingsan. Seok-do membawa kapten ke rumah sakit di sana, untuk mengobati lukanya. Anak buahnya memberitahu bahwa kasus penculikan ini sudah banyak terjadi, biasanya mereka diculik kemudian penculik meminta tebusan, setelah mendapat tebusan korban tak kunjung kembali. Tuan Park bilang bahwa Seok-do dan kapten akan segera dideportasi dari Vietnam. Tuan Park mengalihkan perhatian polisi agar Seok-do bisa menanyakan keberadaan Hae Sang ke rekannya. Ia pun tak mau menjawab. Polisi Vietnam meminta Seok-do untuk pergi dari negaranya. Seok-do ingin pulang ke Korea karena Hae Sang sedang menuju ke sana untuk menemui ayah Choi. Mereka sudah sampai Korea. Seok-do menyuruh kapten untuk istirahat. Seok-do serta anak buahnya pergi menemui Yang Isu. Seok-do menanyakan kapal yang berasal dari China, yang memberikan kartu nama Kapten Kim ke Seok-do. Kembali ke kantor polisi, anak buah Seok-do mendapat rekaman CCTV di pelabuhan dan melihat Hae Sang sedang mencuri mobil. Anak buah ayah Choi memberitahu bahwa Hae Sang sudah tiba di Korea, dan ayah Choi meminta untuk menambah tentara bayaran. Seok-do dan kapten menemui kepala polisi di sana. Kepala polisi memberikan kasus ini ke luar negeri. Kemudian kapten bilang ia curiga dengan hilangnya beberapa turis yang disangkakan dengan Hae Sang. Kepala polisi memberi waktu 1 minggu untuk Seok-do dan kapten menyelesaikan kasus ini. Kemudian Seok-do serta anak buahnya menemui ibu dari Choi. Seok-do mendapat keberadaan Hae Sang. Ia mengecek menggunakan mobil anak buahnya. Ia sudah sampai lokasi. Hae Sang membersihkan mobilnya sebelum dibuang begitu saja. Tentara bayaran ayah Choi sudah sampai parkiran. Hae Sang berada satu lift dengan ayah Choi. Dengan susah payah ia membunuh anak buah ayah Choi. Di parkiran tentara bayaran dibunuh juga oleh anak buah Hae Sang. Polisi di sana tak sempat menghentikan mobil Hae Sang. Seok-do, anak buah dan istri ayah Choi melihat rekaman ayah Choi yang disiksa Hae Sang. Ibu Choi meminta Seok-do untuk membantu menangkap Hae Sang. Seok-do meminta Nyonya Kim untuk membujuk Hae Sang lewat telepon yang mereka sadap. Hae Sang meminta tebusan lebih besar dari sebelumnya untuk melespakan ayah Choi. Nyonya Kim meminta transaksi mereka secara pribadi. Hae Sang meminta Kim untuk membawa uangnya besok, serta Nyonya Kim meminta agar ia pergi bersama supirnya. Seok-do menyuruh Yang untuk menjadi supir Nyonya Kim. Anak buah Hae Sang menelpon Kapten Kim. Ia memesan 1 kapal. Hae Sang merencanakan sesuatu, ia menyuruh anak buahnya untuk menyasarkan Nyonya Kim lalu membunuhnya dan mengambil uangnya. Yang sudah bersama Nyonya Kim, terlihat anak buah Hae Sang memantau mereka.
yang bilang bahwa dirinya detektif ke Nyonya Kim. Anak buah Seok-do mengawal mobil Kim. Dan anak buah lainnya disuruh ke kediaman Hae-sang untuk menemui Choi. Sementara Seok-do dan Kapten tetap berjaga di mobil. Di lampu merah, anak buah Seok-do melaporkan bahwa ia menemui anak buah Hae-sang. Hae-sang menelpon Nyonya Kim menyuruhnya untuk berputar arah. Anak buah Hae-sang mengetahui bahwa dirinya diikuti mobil van. Seok-do bergantian mengejar anak buah Hae-sang. Hae-sang menyuruh Nyonya Kim untuk berputar balik sekali lagi. Hae-sang mengetahui bahwa ia telah ditemukan polisi. Anak buah Seok-do menemukan mobil ayah Choi namun tidak dengan orangnya, dan ia langsung memeriksa gedung di sana. Ia menemukan Tuan Choi dan Hae-sang menusuknya, kemudian polisi datang membuat Hae-sang kabur. Tak lama Kapten pun datang, menyuruh Seok-do untuk melakukan operasinya. Hae-sang menyuruh anak buahnya untuk mundur karena mereka sudah diketahui polisi. Anak buahnya pun tak menghiraukan perkataan Hae-sang. Seok-do menelpon Nyonya Kim, mengabari bahwa suaminya telah diamankan. Memberitahu ia bahwa mereka sedang dibuntuti penjahat lainnya. Mobil Kim dihadang penjahat, lalu ia kabur dari belakang. Mereka ke parkiran pusat perbelanjaan, menyuruh Nyonya Kim untuk kabur ke mall. Yang menaiki mobil dikejar penjahat. Penjahat lainnya mengejar Nyonya Kim. Penjahat terpental ke mobil lainnya, lalu yang kabur bersama uang milik Kim. Seok-do memasuki pusat perbelanjaan, sementara di parkiran dua polisi berkelahi dengan penjahat kemudian memborgolnya. Penjahat mencekik Nyonya Kim, Seok-do datang mematahkan tangan penjahat dan memukulnya hingga terkapar. Yang ingin kabur bersama duit Kim, ditabrak mobil Hae-sang. Ia pun kabur bersama koper menaiki taksi. Hae-sang menusuk dua polisi di sana. Anak buah Seok-do bilang bahwa yang kabur membawa koper dan Hae-sang menikam polantas. Di hotel Hae-sang melihat beritanya di TV bersama yang membawa kabur uang Nyonya Kim. Yang meminta kapal ke Kapten Kim untuk kabur, ternyata ia menemui Hae-sang di sana. Hae-sang mengambil koper itu dan yang kabur. Hae-sang menaiki bus dan yang melihat itu, tak berapa lama bis itu diberhentikan oleh Seok-do. Meminta semua penumpang untuk turun dari bis, mereka mulai berantem. Seok-do menendang Hae-sang, melempar palanya ke kaca bis dan membanting Hae-sang. Hae-sang memukul balik Seok-do dan Seok-do kembali memukul Hae-sang dan menendangnya hingga mental ke depan bis. Hae-sang menyerang Seok-do dengan wiper mobil, Seok-do membalasnya dengan menjatuhkan Hae-sang ke kaca mobil dan memukulnya dengan keras. Kapten datang ke TKP bersama anak buahnya. Seok-do menelpon yang memberitahukan bahwa ia telah menangkap Hae-sang. Adegan beralih ke yang ketika ingin kabur bersama koper, ternyata Seok-do yang menyuruh yang untuk memesan kapal ke Kapten Kim. Di TV diberitakan bahwa Hae-sang sudah tertangkap, ia menargetkan turis asing sebagai korbannya. Seok-do, Kapten, para polisi makan bersama. So kawan, gimana ceritanya? Pasti seru kan? Itulah cerita dari film The Roundup. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.